Oke, jadi ini untuk pengerjaannya udah selesai. Kemarin tuh requestnya itu kita diminta untuk ngebikin sistem super admin ya. Jadi nantinya bakal ada role baru yaitu super admin, dimana super admin ini cukup beda sama admin. Si super admin ini bisa nantinya dia bakalan bisa ngevalidasi ya, ngevalidasi status payment. Jadi sekarang kita juga udah punya field baru yaitu atau atribut data baru ya. Jadi atribut data baru yaitu validation status ya. Jadi nantinya itu untuk si payment itu kita bisa coba cek di validation status di bagian payment. Itu di bagian structure itu ada field baru yaitu validation status. Dia itu tipe datanya itu enum ya, enum dan valid dan not yet. Jadi kalau dia udah valid itu artinya dia udah divalidasi sama si super admin. Kalau dia masih not yet itu artinya belum divalidasi. Dan untuk default value-nya itu not yet ya. Jadi pada dasarnya atau pada umumnya data payment yang baru pertama kali di input itu bakalan bersifat belum tervalidasi gitu. Oke, saya bakal coba login dulu. Oh, sebelum itu kita bisa coba cek di bagian si user. Sekarang ini kita bisa lihat sekarang ini kita udah ada role baru ya, yaitu role super admin. Dan juga ada request kemarin itu untuk ngeubah database. Jadi database kita saat ini terdiri dari admin, user dan super admin. Jadi masing-masing satu. Karena sebelumnya itu kan ada double ya. Jadi admin itu ada tiga kalau nggak salah. Pertama itu admin 1, admin 2, admin 3 dan kemudian ada user. Tapi sekarang kita udah ubah, sekarang jadi ada admin, user dan super admin gitu. Oke, saya bakal coba login terlebih dahulu ke super admin gini ya. Jadi saya bakal login dan di sini kita udah berhasil login. Dan mungkin untuk fitur pertama itu nantinya itu mungkin kita bisa lihat di bagian list data ini. Di bagian list data ini kita bisa lihat ada field baru yaitu status validasi. Nah, status validasi ini value-nya itu belum valid, sudah valid. Jadi nantinya itu data awal itu dia bakalan bersifat belum valid kalau di data awalnya gitu ya. Kemudian di bagian button tindakan ini sekarang ini udah ada button cetak ya. Jadi kalau kalau data payment itu udah valid, nanti bakal muncul button cetak. Nah, button cetak ini nantinya itu kalau diklik dia bakal ngecetak data payment dari data itu. Jadi kan kita bisa lihat di sini ini berisi data payment seperti nopol, customer. Jadi kayak ada detail datanya gitu ya. Beda dengan cetak data sebelumnya itu. Kalau cetak data itu kan dia ngecetak list datanya gitu kan. Jadi data satu, data 2, data 3. Jadi kayak daftar data paymentnya itu yang dicetak. Tapi kalau cetak data ini detail datanya itu yang dicetak. Oke. Next itu di bagian tambah data ya. Kalau kita kan login sebagai super admin tadi ya. Jadi begitu kita klik tambah data, nantinya itu di bagian sini itu ada status validasi. Nah, sebagai default itu dia bakalan belum divalidasi gitu. Jadi kita bakal coba tambahin data baru. Untuk nomor invoice ini udah kita tampilin, cuma dia ini value-nya nggak bisa diinput, jadi dia ini read only. Karena requestnya itu kan kemarin itu diminta untuk fieldnya itu kita tampilin ya. Dan di bagian status validasi ini kita bisa lihat kalau dia ini juga ada kondisi ya, kondisi dimana kalau si super admin dia itu bisa set langsung ya. Jadi kan super admin kan masukin data ya, nge-input data payment juga sama seperti admin. Bedanya adalah si super admin itu dia bisa langsung memvalidasi data. Jadi kan kalau si admin itu datanya itu begitu di input dia itu bakal defaultnya itu belum divalidasi. Tapi kalau udah super admin dia itu bisa langsung set status validasi dari payment itu jadi ke sudah tervalidasi gitu. Jadi di sini kita bisa set ke sudah divalidasi atau defaultnya itu belum divalidasi. Jadi kita coba untuk default aja dulu. Jadi kita klik simpan.
nantinya itu dia udah berhasil disimpan, dan kita bisa lihat juga nih di bagian sini udah muncul data baru. Oke, gini, dan untuk statusnya itu kan belum divalidasi. Jadi nanti kalau karena statusnya belum divalidasi, di bagian tindakan button ini belum bisa di print gitu. Tapi kalau kita udah validasi nantinya bisa kita print. Jadi kita coba klik ya di sini. Oke, ini juga perlu diperhatiin karena di bagian detail itu dia bisa ubah status validasi. Ini dikarenakan kita login sebagai super admin. Tapi nantinya kalau kita nggak login sebagai super admin, kita nggak bakal bisa ngeubah ya. Baik itu kita dalam role admin ataupun user. Jadi kita nggak bisa ngeubah status validasi ini. Yang bisa ngeubah itu hanya super admin. Jadi kita coba ubahnya itu ke sudah divalidasi, kita simpan, dan nantinya itu untuk status validasinya udah berubah jadi sudah valid, dan di bagian tindakan ini udah muncul button cetak ya. Jadi sekarang kita udah bisa ngecetak detail payment itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa coba login dulu ya. Kita coba tes masuk ke halaman atau menggunakan akun admin. Oke, nah di sini di bagian akun admin itu ada beberapa fitur yang nggak bisa kita akses seperti di super admin. Pertama itu di bagian tambah data. Nah di bagian tambah data itu kita bisa lihat nggak ada input atau selektor status validasi ya. Jadi untuk defaultnya itu statusnya itu bakalan belum divalidasi. Kemudian di bagian detail itu kita juga nggak bisa ubah validasinya. Jadi di sini kan kalau admin itu kan dia tetap bisa ngubah data, hanya saja status validasinya itu nggak bisa diubah sama admin. Misal kita pengen ubah status invoice, jadi gini kita ubah. Nah di sini kan status invoice-nya udah berubah ya. Jadi si admin itu juga bisa ngerubah data ya, tapi dia nggak bisa ngevalidasi suatu payment gitu. Oke, di sini jadi seperti itu ya. Nextnya itu di bagian ini ya, jadi di bagian pilih tanggal itu. Jadi kita juga udah di bagian filtering data itu kita juga udah bisa nambahin parameter baru, yaitu di sini tipe data. Jadi selain pilih tanggal, jadi selain kita pilih range tanggal, start dan end-nya itu kita juga bisa memilih tipe data. Nah di sini tipe datanya itu ada tiga ya. Jadi yang pertama itu semua data, kemudian itu ada sudah divalidasi, dan juga ada belum divalidasi. Jadi nantinya kalau kita pilih semua data itu dia bakal tampilin seluruh data ya. Jadi dia nggak bakalan cek status validasinya. Ini jadi semua data itu baik yang udah divalidasi, yang belum divalidasi itu bakalan ditampilin. Tapi kalau kita pilih data yang hanya data yang udah divalidasi, jadi kita pilih tanggalnya ya, range tanggalnya itu kita pilih dia nanti bakalan nampilin data yang hanya data yang udah divalidasi gitu. Kalau kita pilih data yang belum divalidasi, dia bakal nampilin data yang belum divalidasi gini. Kemudian di bagian cetak data ya, jadi di bagian cetak data juga udah kita tampilin filter tipe datanya. Jadi karena sebelumnya itu kan sebelum adanya tambahan field baru yaitu status validasi, kita mencetak data itu secara keseluruhan. Tapi sekarang kita bisa filter. Jadi katakanlah kalau kita pengen cetak data yang udah divalidasi dari katakanlah 1 bulan ini ya. Jadi ini saya bakal select datanya itu full 1 bulan. Jadi begitu kita klik pilih, nanti dia bakal cetak seluruh data dalam periode itu ya. Jadi gini, kita bisa lihat dari periode 1 November ke periode 30 November. Kita punya 3 data yang belum yang sudah divalidasi gitu. Ya, begitu juga untuk yang belum divalidasi, kita bisa select tanggalnya ya. Ini kita pilih, dan nantinya dia bakal ini ya. Dia bakalan print data daftar data payment yang belum divalidasi. Jadi statusnya not yet gitu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Terima kasih.